Ini pekan yang lalu sekilas sudah kita tampilkan, ya, yaitu sifat-sifatnya dan istilahnya, mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Maaf sebelumnya, selalu saya ingatkan materi ini seperti materi kita masa dulu, ya. Ya memang masa dulu akan kembali, tapi dalam konteks sekarang ini adalah peningkatan kualitas. Ya, sebab justru kalau masa dulu salah, maka jangan sampai nanti kita bawa sampai mati. Ya, Robbil ngalamin. Nah ini kan salah ya, Robbil ngalamin. Ya, sepertinya sudah benar. Ya. Padahal pastikan beda antara hamzah a dengan ain a. Afala taf'alun. Ya, mungkin orang Jawa dibilang kok Robbil ngalamin. Sebagian orang Jawa seperti itu. Ya, tapi ternyata di Jawa Barat juga tidak asing lagi yang namanya afala taf'alun. Ini kan akhirnya kesukuan, ya, situasi, kondisi, dan regionalitasnya terbawa. Ya. Beda lagi nanti di pada ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, kita nggak kepingin model-model ini Jawa, ini Sunda, ini Padang. Belum lagi nanti di Makassar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim menjadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, inilah sekarang ini adalah wahana kita, ya, wahana untuk perbaikan, wahana untuk peningkatan kualitas yang kita secara harfiah insya Allah sudah hafal semua. Tapi tinggal bagaimana kita menempatkan makharijil huruf yang benar, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ya, dal, zal, ra. Nah ini tulis Indonesia memang ra, ya. Ya ini transliterasi Indonesia ini yang bikin kadang-kadang, ya, kadang-kadang bikin kacau antara ucapan dengan tulisan. Memang transliterasi Indonesia Allah menjadi Allah, ya Allah. Ini. Jadi subhanallahu wa ta'ala, subhanallah ta'ala. Ya. Dan transliterasi ini sudah mengalami beberapa kali perubahan. Akhirnya kita tidak memiliki sebuah apa, yaitu istiqomah. Ya, sempat tertulis transliterasi ghain itu adalah apa? Yaitu G H, ya. Kemudian ditulis ghain. Nah, sekarang tetap G H tapi G H A I N, ghain. Dot adalah D L A, ya, O, ya. Short. Nah ini transliterasi yang lama, masih sekarang tentunya dipakai di dalam konteks karya-karya resmi, misalnya skripsi, misalnya tesis, misalnya disertasi. Ini pasti ya menggunakan transliterasi yang ya makin rumit, makin rumit. Kami menggunakan ya transliterasi yang sebelum sekarang. Jadi pastikan zal itu DZ. Ya, ra, nah ini ra, RA. Kemudian Z, Z, za. Sin, shin, SI, sod, SA, dot, bot, DL. Jadi kalau bisa
kita tidak cukup hanya mengenal transliterasi Arab ke Indonesia, tapi setidaknya bagi peserta didik kita, kalau dikenalkan dengan Indonesia, maka sandingkan dengan Arabnya. Ya. Jadi jangan sampai ghairil GHOIRIL ghairil magdubi alaihim ya LIHIM alaihim WALDLA ya LIIN. Jadi hanya dibaca ghairil magdubi alaihim waladhdallin. Nah, ini sangat naif ya, sangat naif. Nah, tentunya dengan disandingkan Arab aslinya, maka insya Allah ya kita maksimal melihat Al-Quran kita ini dengan pendekatan transliterasi Arab aslinya. Bapak sekalian, saya ajak sebuah contoh yang mungkin kita sering menjadi imam ya, yang tidak sadarkan diri bahwa itu adalah sebuah perbedaan yang dibedakan. Misalnya surah As-Sarh. Ya, kita cek. Ya. Screen ya. Tampilannya, maaf Pak, ini tampilan apa di sana? Huruf hijaiyah. Foto huruf hijaiyah. Masih huruf hijaiyah ya. Ini Quran. Nah, sekarang Quran, alhamdulillah. Ya, baik. Karena sudah kita pindah. Oke. Kita fokus kepada al-insyirah. Ya, atau syuratus syarah. Saya baca sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Perhatikan. Anqadha pakai dot, sementara dhahrak pakai dha. Nah, ini sebagai imam memastikan diri harus beda, dan memang beda antara dot dengan dha. Shad dot, kalau dha adalah ba dha. Nah, beda ya. Nah, di sini nanti akan tampil sifat-sifat hurufnya. Demikian pula di sini angka. Pastikan beda angka pakai ain, kemudian di sini anqadha. Ya, ini kebetulan ikhfa-nya sama sifatnya, yaitu nun sukun bertemu kaf. Ini ikhfa, masuk kategori ikhfa, yaitu ab'ad. Demikian pula anqadha, jadi menyimpan ya, yaitu karena ada dua huruf, yaitu qaf dengan kaf. Jadi pakai ain ya, angka. Kalau di sini angka, nunnya angka pakai hamzah, pastikan beda dengan ain pakai angka. Nah, inilah penjelimetan daripada konten bacaan, sifat-sifat huruf, makharijul huruf. Bagi seorang imam sholat, bagi seorang guru, sebuah keniscayaan. Sebab jangan sampai kita ini kertas putih, kemudian akan kita copy kepada peserta didik kita semua. Lalu ada kotoran sedikit, ya, sayang. Peserta didik kita yang berasal dari kertas putih, sementara kita kertas putih lalu ada tempelan kotoran, benda, ya, nukta, ya, akhirnya terkopi seumur-umur, akhirnya membedakan ain dengan ham ya a sama. Nah, ini jangan sampai. Maka lewat media pembelajaran ini kita adalah sekali lagi peningkatan kualitas ya.
bukan mempelajari sesuatu yang sebenarnya ini sudah kita kuasai sejak lama. Ya, mari kita simak sama-sama, mari kita dengar sama-sama, kita buka mata, kita buka telinga, terutama kita buka hati, insya Allah. Ya, baik. Nah, ini harus stop dulu. Mana deh? Langsung. Share. Baik ya. Berarti baku juga. Baik, insya Allah. Bentuk-bentuk mahraj dan sifat-sifat huruf hijaiyah. Ya. Ini alif. Alif itu salah satu huruf hijaiyah yang keluar dari rongga mulut alif, namanya al-jauf. Ya. Dan memiliki 5 sifat, yaitu sifat jahar. Apa itu jahar? Ya, artinya jelas terang, tidak mendengung, tidak tawalut, teranak, ya, tidak hamas, ya, dan lain sebagainya. Nah, di situ ada istilah rohawah, ada istilah istifal, ada intifita dan ismat dan sebagainya. Nanti satu-satu, ya. Ba, salah satu huruf ya hijaiyah yang keluar dari perpaduan antara dua bibir. Asyafatain. Ini ba, ya. Ya. Kemudian ta, ya. Salah satu huruf hijaiyah yang keluar dari lidah, yaitu al-lisan, yang terletak di pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi. Ta. Gigi seri kita, atau yang atas, ta. Ya. Dan memiliki 5 sifat. Nah, sifat-sifat itu nanti, makanya ada istilah ta, ada sedikit hamas. Ta, sedikit. Ta, salah satu huruf hijaiyah yang keluar dari lidah atau lisan kita yang terletak di pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ta. Jadi ta tadi, ta agak naik sedikit. Ta. Jim. Salah satu huruf hijaiyah yang keluar dari lidah, yang terletak di pertemuan antara pertengahan lidah yang dimantapkan pada langit-langit rongga mulut, ya, bagian atas. Jim, agak ke atas. Jim, ya. Jadi nanti ada gambar ya. Di manakah alif, ba, ta, jim. Nanti ini menjadi kunci semua nanti ya. Menjadi kunci dari pengenalan sifat sekaligus sebagai media untuk melatih mengiramakan sebuah baca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya, misalnya jim ya. Jajiju bajaju jani jajna minal mujani majijan janija. Di situ. Nah, tak juga sama. Tafisu basu sansanisatna minal muslimasi sansanisa. Tatitu batsu tantanitatna minal muslimati tantanita. Keterpaduan kita, makharijil huruf, kita pelajari. Sifat-sifat huruf, tampak juga. Lalu tajwidnya dari sisi hukum-hukumnya, ya, apakah matabi'i, apakah idhar, apakah ikhfa, apakah idgham. Nah, itu nanti tampil semua, termasuk tausyikh atau maqamat, yaitu irama, ya, irama. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita baru sedikit mengenalkan irama bayati
Dan bayati itu adalah bayati suri, bayati asli. Ya, nanti ada bayati kurdi. Kemudian dikembangkan lagi, yaitu irama soba. Yang barusan tadi kita baca alam nashraf tadi, yaitu adalah pendekatan sobah. Ya, sobah. Kemudian nanti ada hijaz. Lalu ada nahawan. Lalu ros, lalu ciharka, terakhir shika. Nah, diharapkan mudah-mudahan Bapak Ibu semua, ya sahabat Al-Quran, ini setidaknya memiliki 3 irama, ya, irama dari 7 irama. Syukur-syukur kalau dari ketujuhnya itu kita bisa menguasai semua, insya Allah. Ya. Baik, kemudian ha. Ya, ha, alus, ha, ya, ar-Rahman, tidak boleh ar-Rahman, pastikan beda dengan kha, nah, ya, kha, nanti kita lihat contohnya masing-masing. Kemudian dal, zal, ra, zai. Kemudian pastikan beda. Nah, dan ta. Dalam posisi vokal, ya, mungkin tidak masalah. Karena kita tahu asli hurufnya. Tapi dalam posisi konsonan, ya, posisi mati nanti akan kelihatan perbedaannya. Dan harus beda. Misalnya, dengan nada tadi, satisu basu san sanisasna minal muslimasi san sanisa sa. Bedakan. Sasi subasu san sanisasna minal muslimasi san sanisa. Bedakan. Syashi subashu shan shanishashna minal mushni mashi shan shanisha. Sekarang sasi subas, basnya beda. Bas, ini kalau bash, kalau ini bas, kalau ini bas, ya. Sekarang shot. Sasi subasu sam sani sosna minal muslimasi sam sani so. Karena itulah dilihat sifatnya. Salah satu, nah ini shot, ya. Shot. Ya, salah satu huruf hijaiyah yang keluar dari lidah lisan yang terletak di pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah. Shot, ya, shot. Baik. Dot, babidu, baddu, dhandani, dhabna, minal mubni, mabidhan, dhani, dot. Pastikan beda dengan dha. Rabidu baddu dhanni dhawna minal muzni mabidhan dhani dha. Nah. To. Pastikan beda dengan ta. Tatitu battu tantanitatna minal mutni matitan tanita. Ta. Mabidu bababu bambami babana minal mubani mabi bambani ba. Beda. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wattini, tin. Ya. Wazzaitun, beda. Wa turi sinin. Wapuri sinin pa, ya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal pa, mus pakai sin, taqim pakai ta,
Ihdinas siro. Mus pakai sin. Mus ta pakai ta. Nah, ini sudah familiar ya. Dan seolah-olah kalau kita membaca Al-Quran dalam posisi menghafal, itu seperti tulisan sudah kita lihat. Maka memastikan kalau kita jadi imam, itu benar makhrajnya, benar pengucapannya, apalagi dijauhkan dari kesukuannya. Jangan sampai Rabbil Alamin. Jangan sampai apala tab'alun. Jangan sampai ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jangan sampai fasta'id. A'udzu billahi minasyaitonir rajim menjadi fasta'iz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini semua harus kita hindarkan. Ya, harus kita kembali pada posisi yang benar ini. Ya, nanti insya Allah ada pelatihannya ya, ada pelatihannya. Ya, dan pelatihan nanti terpadu sekaligus kita yaitu membuka sebuah irama. Jadi biar pelatihan ini sekaligus ya membawa nilai tambah kita, yaitu makharijnya benar, tajwidnya benar, lalu kita berlatih dengan menggunakan irama yang benar. Ya, tentu pendekatan kita pendekatan murotal ya, bukan mujawad ya, mujawad. Kalau mujawad tentu ya ini Bapak Ibu harus diperlukan sedikit bakat ya mujawad. Tapi kalau murotal, insya Allah bakat nggak bakat semuanya bisa. Ya makanya kita lebih mengambil ke arah murotalnya ya, bukan pada mujawadnya. Jawad. Kalau mujawad sekali lagi biasanya orang-orang tertentu. Ya. Fa fi fu baf fa fi fu baf fu fan fanifafna minal mufni mafifan fanifa. Pastikan, bukan papi pubab, bukan ya. Ya ini sangat familiar ya, terutama ini di Bandung ya. Maka apalah tab'alun kalau tidak sadar, tidak pandang ajengan atau enggak ajengan, ustadz atau enggak ustadz ya. Tapi kalau sudah kembali enggak nyadar, kembali aslinya, ya, aslinya yaitu fa menjadi pa. Gitu. Nah ini sudah kebawaan daerah ya, daerah ini. Demikian pula ain, ain. Jadi bukan ngain. Kalau ngain akhirnya ya terjadilah kekeliruan di lapangan. Rabbil ngalamin. Rabbil ngalamin ya. Baik, ghain. Kemudian qaf, qaqi qabaq qaqan qaniqana minal muqani maqiqan qaniqa. Ko, kiku, ko. Ya, kof. Bedakan dengan kaf. Kakiku bakku kan kanikak naminal mukni makikan kanika. Jadi modelnya menghafalkan ja, jiju, gitu kan? Nah, kalau sin, sa, sisu. Kalau kaf, kakiku. Kemudian kembali pada jim. Jujan, jani, jajna. Nah, kalau kembali sin, susan, sani, sasna. Kalau kaf, kuken, keni, kekna. Kalau jim, minal mujni. Ya, kalau sin, minal musni. Kalau kaf, minal mukni. Ya. Nah, kemudian tinggal majijan janija terakhir. Kalau sin masih san sanisa. Kalau kaf makikan kanika. Jadi model ngapal itu aja. Nanti seluruh huruf hijaiyah mulai alif, ba, ta sampai ya. Insya Allah bisa. Nah, demikian nanti lagu juga sama ya. Nah, kemarin kita sudah merumuskan irama ya dengan sedikit menghafal, yaitu hafalan yaitu mengiramakan lafaz ya. Jadi lafaz irama kita ya, bayati masih ingat? Insya Allah nanti kita buka kembali ya.
Nah, kemudian lam. Lam. Lalilu ballu lanlanilal minal mulni malilanlanila. Lam. Mim. Mani mamna minal mumni mami mani ma. Nah, jadi langsung praktek tajwidnya juga ini. Nun. Nunan naninanna minal munni mani nananina. Nunan naninanna minal munni mani nananina. Nun. Ya. Nah, kemudian wawu. Wawu. Salah satu huruf hijaiyah yang keluar dari rongga mulut, ya, lisan, yang memiliki 8 sifat. Ya, wawu, wawu, atau wawu, ya. Wawu, kalau asal Arab aslinya itu wawu, ya. Wawu. Misalnya wawu sukun jatuh setelah harokat dhamma, ya, panjang bacaannya 2 harokat, hukumnya maqtabi'i, begitu, ya. Wawu sukun jatuh setelah harokat fathah, maka dibaca mat lain, kan gitu, ya. Ya, jadi wawu tapi wawu. Kemudian ha. Ha. Pastikan beda dengan ha. Akan tampil perbedaan bila mana kita rumuskan ha hi hu bahu han hani hana minal muhni mahi han haniha. Kalau ha hi hu bahu han hani hahna minal muhni mahihan haniha. Hahihu ha. Hahihu ha. Ya. Hahihu. Biwujuhikum ar-Rahman ha. Oke. Sekarang hamzah. Hamzah. Pastikan sejatinya hamzah dengan alif itu yang membedakan, yaitu kapan huruf ini hidup dan kapan huruf itu mati. Itu aja sebenarnya. Artinya, kalau huruf itu hidup, maka disebut hamzah. Kalau huruf itu mati, maka disebut alif, ya, alif. Tapi divokalkan a sama. Nah, seringkali ada seperti pertanyaan pada pekan yang lalu, ada yang ditulis pakai hamzah atas, ada yang tidak, ya. Yang pastikan kedua hamzahnya pasti itu bunyi a, ya. Kadang-kadang tanpa dikasih tapi juga bunyi a. Ya, ini tergantung tinggal bagaimana pola menuliskannya. Kemudian ya. Terakhir ini ya, ya. Ya. Kalau dalam aslinya ya, gitu ya. Ya-u. Nah, di dalam i'rab itu misalnya begini, muslimin majrurun bil muslimin majrurun wa alamatu jarhi al-ya'u. Lah gitu kan? Al-ya'u li'anau jam'il mudzakkar salim. Misalnya al-ya'u. Jadi u-nya ada ya, bukan ya. Ya bukan ya. Hamzah, ha juga ha-u. Jadi bukan ha biasa, ya. Biasa. Alif ba itu juga bukan ba. Kadang-kadang anak didik kita pelajari alif a ba ta, bukan ba abata. Abata itu sudah merupakan vokal dihidupkan, tapi huruf aslinya ta. Ta pakai hamzah. Sa ada hamzahnya. Ta, ya. Kemudian ba itu ada hamzahnya. Ya, jadi kita kembali pada aslinya, ya, aslinya. Jadi ya itu bukan ya, ya. Ya, raja kaya, ra, ya. Jim ja, itu semua sudah vokal, ya. Kaf al-kafu, bukan kafka. Ya, kalau sudah ka itu sudah menjadi vokal. Ya, kemudian ya ini asalnya ya-u, ya, bukan ya. Kalau sudah ya sudah menjadi vokal. Asalnya ada al-ya'u pakai hamzah, ya. Nah, sekarang kita rumuskan. Ya yubay yan yaina minal muini majiyan ya. Praktek tajwidnya.
Ya yubayyu yanzaniyaina minal muini mayiyaniya. Jadi langsung praktek. Yaniyan ya. Tanwin bertemu ya. Ya, melebur harokat tanwin kepada huruf ya. Disertai dengungan sekurang-kurangnya 2 harokat. Kenapa? Karena hukumnya idgham bi ghunna. Kita harus juga ingat huruf-huruf idgham bi ghunna disingkat yanmu. Ya, di dalam kitab Tuhfatul Atfal dulu kita belajar wadghim bi ghunnatin biyan mula idza kana bikil matin kadunya fang bida. Itu syahidnya atau dalam istilah hukum dalilnya. Ya, syahidnya ini adalah karena itu adalah rumusan daripada ulama ya, ulama qura untuk memudahkan bagaimana kita mengenal tentang huruf-huruf ya sisi tajwid. Karena idgham bi ghunna mana-mana ada tanwin atau nun syukun bertemu ya nun mim wawu. Ya, bertemu ya nun mim wawu. Ya, jadi kalau salah satu ya nun mim wawu maka bacaan idgham bi ghunna. Ya. Bentar, ini baterainya mau habis. Ini. Ya. Maaf, sebentar Pak. Oke. Jadi kita kembali kepada masalah di mana huruf-huruf hijaiyah tadi itu sebuah keniscayaan harus kita ketahui. Ya, kita ketahui di mana mulai alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, da, za, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah. Ya. Lam alif karena sudah ada lam ya, alaf digandeng alif ya. Nah, pentingnya mengenal bentuk makhraj dan sifat-sifat huruf. Ya, sifat-sifat huruf. Nah, sebelum kita masuk kepada ini ada tajwidnya, izhar, idgham, ikhfab dan seterusnya. Coba Bapak Ibu saya ajak untuk ya masuk pada praktek bacaan Al-Qur'an dulu ya. Praktek bacaan Al-Quran. Share. Oke. Kita cari surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman adalah surah ke-55. Oke. Share. Saya dulu sendirian, kemudian ini menampilkan wajah-wajah gimana? Foto-foto? Kalau foto-foto ya. Ya udah. Nah, nanti ini bisa foto ini ya. Nah, baik. Kita besarkan dulu Zoom. Oke. Perhatikan, kita praktek untuk melafadzkan makharijil huruf mulai alif sampai ya. Kemudian kita padukan dengan sebuah tausyih irama atau maqamat, yaitu maqamat bayyati. Maqamat bayyati, dan bayyati ini masih menggunakan bayyati asli, yaitu bayyati suri. Ya, bayyati suri. Kita perhatikan dan nanti saya coba ya absen berdasarkan layar yang tampil di saya. Nah, nanti baru Ibu, Bapak yang saya panggil, nanti tolong mix-nya dibuka dan praktek. Gitu ya, siap insya Allah. Jadi yang punya hak untuk membuka, yang saya panggil saja ya, berdasarkan layar yang tampil di saya, insya Allah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu awal dari sebuah tilawah pendekatan maqamat bayati syuri. Ya, bayati syuri. Jadi dari sisi ta'awudnya saja dan basmalahnya sudah kelihatan Bapak sekalian, ya. Kita itu arahnya kemana? Apakah arahnya kepada bayati, apakah sobah, apakah hijaz, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sudah mengarah kepada bayati suri pendekatan murotal, ya, murotal. Perhatikan, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ini satu apa? Satu oktava irama sudah terpenuhi, ya, dengan irama bayati suri, ya. Jadi kita ngambil di sini sampai sini. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menguasai mulai Ar-Rahman sampai wal mizan, itu insya Allah semuanya sudah kita kuasai pendekatan irama. Namun ingat, arti sebuah irama dialunkan dengan baik, tapi tajwidnya murad marid. Nah, karena itulah tadi pengenal makharijil huruf. Ya. Alif lam. Yaitu dimatikan dulu, Pak. Dimatikan dulu. Ya, yang bersuara. Baik. Alif lam syamsiyah. Lebur pada ro tasdid. Maka pastikan Ar-Rahman, bukan al. Oke. Ar-Rahman, ha, memiliki sifat huruf. Nah, nanti kita tampilkan sifatnya tadi ya. Ha, bukan kho. Pastikan Ar-Rahman. Ya. Kalau Ar-Rahman itu sifatnya ittisal, wasal kepada allamal Quran, cukup dibaca 2 harokat. Tetapi kalau Ar-Rahman diwakafkan, maka posisinya sudah berubah menjadi mat aridil sukun. Ya, mat aridil sukun. Jadi bukan mat tabi'i lagi. Ya. Nah, inilah yang kita perdalam, ya. Perdalam sekaligus sifat-sifat hurufnya. Jadi silakan untuk berirama yang bagus, tapi ingat jangan sampai lupa tentang hukum-hukum bacaan dan sifat-sifat hurufnya. Ya. 'Allamal Qur'an. Ain. Pastikan beda dengan hamzah. Hamzah. Ai uba u an ani ana minal mu'nima i an ani a. Oke. 'Allamal Qur'an. 'Allamal Qur'an. Perhatikan. Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Nah, ini kita juga belum masuk ke idhar ya, praktek. Tapi setidaknya sudah kita kenal dikit-dikit ya. Ya, Al-Qamariyah atau dikenal dengan idhar Qamariyah. Namanya idhar Qamariyah maka harus jelas. Namanya idhar itu jelas, terang. Maknanya tidak boleh tawalud. Tawalud itu beranak. Misalnya, 'Allamal Qur'an. Kan salah. 'Allamal mal. Tidak mungkin. Al, kemudian tawalud. Itu al-idhar. Idhar Qamariyah. Nah, jadi jangan sampai ada hal-hal
yang sebenarnya tidak patut dimasukkan. Misalnya juga Bismillah, itu kan tawalud itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tawalud semua itu. Ya. Kan? Aduh, itu tawalud. Bukan qalqalah, bukan. Karena bukan huruf qalqalah. Ya. Tapi kalau seperti pantulan, itu beranak itu namanya. Dan harus kita sudah mulai merubah. Kita merubah atau peserta didik kita harus dirubah. Tidak boleh. Ya, sebab peserta didik tergantung kita. Kalau kita biarkan seumur-umur sampai tua bahkan sampai mati akan seperti itu. Ya seperti tadi, punten, maaf ya. Rabbil ngalamin itu sampai tua itu. Ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah ya. Diampuni oleh Allah karena mungkin gurunya juga begitu, gurunya tidak ditaskih, akhirnya muridnya juga ngikutin, tidak ada yang mentaskih. Hanya sampai tua. Tapi ternyata mujarab. Ya Fatihahnya mujarab itu ya. Karena yakin, tapi cuma salah. Ya salah. Ya insya Allah mungkin diampuni oleh Allah kali ya. Al-Fatihah, baca Fatihah, kemudian ya umi-umi sebentar, bla ditiup-tiup dulu, ternyata sembuh. Ya, karena yakinnya. Tapi bacanya salah itu. Nah, ini tentu kita berharap dari segi keyakinan tentu benar, dari segi syariahnya, yaitu bacaan Al-Qur'annya pun juga benar. Jadi pastikan di sini allamal Qur'an ini tidak boleh tawalud. Allamal Qur'an. Jangan allamal Qur'an. Apalagi allamal Qur'an. Ini juga tawalud. Oke. Khalaqal insan. Kha, lam, qaf. Kha. Harus tampil kha. Nah, ini sifat-sifat huruf. Kita perhatikan. Khalaqal in. Jangan sampai tawalud. Khalaqal insan. Khalaqal in. Nah, khalaqal itu tawalud. Ya. Harus dirubah. Ya. Kita praktek dan kita baca dengan kesadaran. Bukan membaca tanpa sadar. Ya, bismillah. Harus berubah. Khalaqal insan. Terus terang, ya terus terang. Ramadan sekarang berkibar. Tarawih di mana-mana. Tapi bacanya imam masih banyak perlu perbaikan. Dan itu yang ngerti ya pasti gatal, Pak, ya. Tetapi kalau jamaah nggak ngerti ya dianggap itu sudah benar, nggak ada salahnya. Subhanallah, ya subhanallah. Makanya kadang-kadang kita ya mending sholat sendiri daripada sholat berjamaah tapi imamnya seperti itu. Ya gitu ya. Jadi kita bisa mengukur kadang-kadang, oh imamnya baru bacaan basmalahnya sudah kacau. Ya basmalahnya sudah terlihat kacau, oh pasti ini semuanya kacau nanti. Nah, seperti orang qori itu ya kalau basmalahnya sudah mulai bagus, ya ta'awudnya sudah bagus, suaranya, potongannya, ukurannya, wah ini nanti enak. Tapi baru jangankan bismillah dan ta'awud. Baru cara salamnya saja sudah nggak nyaman. Ya itu sudah kelihatan dari salamnya. Assalamualaikum sudah kelihatan itu. Jadi posisi Bapak Ibu ini ya bukan lagi ya dalam tanda kutip menjadi makmum mengikuti ya, tetapi sekarang menjadi apa? Yaitu penggerak. Paling tidak buat peserta didik masing-masing. Ya, sebab nanti ini kalau salah ya dan peserta didik kita itu kita yang didik dan pendidikannya salah dibawa sampai tua bahkan sampai mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tanggung jawab di tangan kita. Nah, karena itulah ya, mari kita berbuat dengan semaksimal mungkin ya. Harus dirubah. Nah, boleh jadi coba sekarang pakai daring ini ya kita bikin sebuah program ya sekali-kali lah ngecek peserta didik kita pakai apa pakai WA ya atau pakai Zoom seperti ini sekali-kali. Coba kita cek lagi bagaimana kualitas bacaannya. Ya, Masya Allah itu. Jadi jangan sampai ini tanggung jawab kita.
sampai di bawah tua mereka, begitu salah dan salah terus, tidak ada yang membenarkan, bahkan sampai meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Jadi khalaqal insan, nun sukun bertemu sin, ini masuk ikhfa. Ya ikhfa apa? Ikhfa ausat. Jadi tapi nanti lagi ya, nanti diperdalam nanti ikhfa. Ikhfa ada 3, yaitu akrob 1, yang kedua ausat, dan yang ketiga ab'ad. Nah, kita kan gampang, huruf ikhfa itu ada berapa? 15 ya. Sifdasan agam jadak syaksun kot sama tuntoy jiban jid pintu kondok 5. Dan itu kan, kalau kita belajar tajuk runtutan nadomnya. Diawali dengan hukumnya wa akhfiyanna 'inda baqil akhrufi jumlatuha khamsatun ashrin fa'rifi. Baru sifdasana kam jadak syaksun kot sama tuntoy jiban jid pintu kondok 5. Ada 15. Sod dal ta kaf jim shin qaf shin dal to za ba ta dot do 15. 15 ini dibagi 3 ya, dibagi 3. Yaitu yang pertama namanya akrob. Akrob itu dekat. Akrob. Ya, yang tengah-tengah namanya ausat. Yang paling jauh bacaan makhrajnya yaitu namanya ab'ad. Maksudnya dekat, tengah-tengah atau jauh itu adalah sifat-sifat hurufnya. Ada 3 yang akrob, ya akrob, ya yaitu ta, dal, to. Maksudnya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf di antara ta, dal, to, ya itu masuk kategori ikhfa akrob. Jadi misalnya nun sukun bertemu ta, wa man ta tabi'a wa man tabi'a, nun ta. Oke. Antara nun dengan ta itu dekat. Wa man ta, bukan wa man ta. Nah, ini juga masih kesalahan umum. Dianggapnya bahwa ikhfa itu semuanya eng, ya. Wa man tabi'a, tidak. Tapi wa man tabi'a, nun sukun masuk ke ta. Po. Wa min ta'ifatim, nun sukun bertemu po. Wa min ta'ifatin, bukan wa min ta'ifatin, jangan meng semua. Ta, to, dal. Wa min dunillah, wa min dunillah. Nah, di sini bukan wa min dunillah. Nah, media ini mari kita jadikan pembenaran, artinya peningkatan kualitas dari apa yang telah kita lakukan. Mungkin ada yang kurang benar untuk mencapai kebenaran yang benar. Ya, benar. Tentu yang benar hakiki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita ini masih pendekatan Bapak sekalian ya. Bapak, Ibu, sahabat Al-Qur'an, kita apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, ini adalah pendekatan ikhtiar kita, ya, bukan kebenaran mutlak, tidak. Ya, Rasul sendiri pernah menyampaikan, ana afsahuman binutqid. Hanya aku, kata Nabi, hanya aku orang satu-satunya di dunia yang bisa melafadzkan dot dengan baik. Jadi apa yang kita lakukan selama ini adalah usaha upaya pendekatan baik. Ya. Yang baik sempurna Allah tentunya. Dan yang paling bisa untuk melafadzkan dot hanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita belajar dengan kiai ghairil maghdubi, harus maghdubi, dotnya harus ke kanan, harus ke kiri. Lah itu ikhtiar. Apakah begitu? Ya mudah-mudahan benar seperti itu. Yang pasti kiai punya guru dari kiainya, kiainya punya guru dari kiainya, kiainya punya guru dari kiainya, terus begitu sampai kepada sahabat, sahabat sampai Rasulullah. Nah, maka tentunya kita tidak boleh ya fanatik dan a priori. Fanatik atas kiai kita, a priori kepada kiai bukan kiai kita. Nah, ini tidak boleh. Tapi yang penting husnudzon kepada orang lain, bahwa orang lain punya guru dari gurunya seperti itu. Ya,
Maka ada istilahnya sanad, ya. Ya, ada sanad, ya. Apalagi tentang qiraat itu nanti, ya. Ada qiraat sab'ah, ya. Imam siapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, jadi di sini sudah menampilkan sebuah kecerdasan khusus bagi kita bila mana kita bisa membedakan, yaitu kha, ya, lam, qaf, al, insan. Jadi di sini praktekkan tajwid, yaitu matobi tadi. Yang terakhir matobi'inya adalah matobi'i akrob, ab'ad. Ab'ad itu artinya jauh. Jauh itu yang dimaksud apa? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf. Nah, huruf apa ini? 2 huruf. Qaf dengan kaf. Nah, ini jauh sekali. Wa min qablihi. Nah, min ko jauhnya sampai nun ke qaf berubah menjadi eng. Ng. Itu maksudnya ab'ad. Jauh. Ya. Wa man kana yu'minu billah. Wa man kana. Nun sukun bertemu kaf. Itu jauh. Wa man kana. Nah, nun sukun bertemu kaf, maka ini harus disamarkan bacaannya. Samarnya termasuk samar yang sangat jauh. Nun berubah menjadi ang. Nah, dan itu cuma 2. Jadi tidak semuanya ikhfa, ya. Semuanya 2. 2 yaitu qaf dengan kaf. Nah, caranya untuk mengingat, ambil yang akrob 3 tadi, to, ta, dal, to, ya. Kemudian ambil yang jauh cuma 2, qaf dengan kaf. Dari 15 huruf. Maka sisanya namanya ikhfa ausat. Nah, ikhfa ausat itu kalau digambarkan itu NJ. Ya, NJ bukan NG. Kalau NG NJ ny itu NJ. Ya. Kalau yang akrob itu adalah mendekati hurufnya. Mendekati hurufnya. Ya, jadi hampir kepada huruf yang dimaksud. Baik. Kemudian 'allamahul bayan, praktekkan ain. Ya, ain pastikan beda dengan hamzah. Lalu hulba, pastikan ini al-qamariyah sehingga jelas karena idhar qamariyah dan tidak boleh tawalud. 'Allamahul tidak boleh atau ditahan. 'Allamahul bayan. Tentu salah besar. Salah besar. 'Allamahul bayan. Nah, begitu. Nah, saya selesaikan sampai di sini nanti mizan ya, contohnya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Perhatikan. Alif lam syamsiyah. Lebur kepada shin bertasydid. Nah, namanya syamsiyah, lamnya lebur. Asy-syamsu, shin tebal, mim sin kecil. Asy-syamsu, perhatikan tidak boleh tawalud kepada mim sukun. Misalnya asy-syamsu. Nah, ini enggak terasa ini. Asy-syamsu, asyame, itu tidak terasa. Ya, pastikan di sini adalah dalam posisi idhar. Idhar itu jelas. Karena itulah nanti akan kita pelajari tentang syamsu, mim sukun bertemu sin itu idhar syafawi. Karena huruf syafawi. Termasuk mim ini ya. Ba, mim, ya, itu ada syafawi. Wal qamaru bihusban. Wal qa, ingat tidak boleh tawalud, tidak boleh ditahan. Wal qa tidak boleh wal qamaru atau wal qamaru. Jadi harus benar-benar benar. Ya, tidak boleh benar ragu atau ragu-ragu benar, ya. Wal qamaru bihusban. Qaf tampil sebagai qaf. Mim tidak ada masalah, insya Allah. Roknya jadi masalah. Bihusban ini jadi masalah. Mana jadi masalah? Yaitu ha dengan sin. Karena jangan sampai tasyabuh. Hampir serupa atau menyamarkan. Ha menjadi kha. Atau ha menjadi ha. Atau ha menjadi kaf. Tapi pastikan ha tetap ha sesuai dengan sifat-sifatnya ha. Kemudian sin.
Ya, sin ini pun juga pastikan sin jangan berubah menjadi shin. Pastikan sin jangan berubah menjadi tha. Pastikan sin jangan berubah menjadi shad. Ya, paling tidak antara tha, sin, shin, dan shad. Ini harus benar-benar dibedakan. Ya, tentu kita kembali kepada sifat-sifat hurufnya. Bihusban waqaf. Kalau diteruskan bihusbaniu. Nah, jadi kalau diteruskan itisal wasal kepada wan najmu, maka baknya menjadi alif jatuh setelah harokat fathah, maka matobi'i. Tapi kalau kita lanjut, maka menjadi mat aribil sukun. Kemudian ban di sini kalau diitisalkan wasalkan kepada wawu, maka menjadi husbaniwa. Tanwin bertemu wawu menahan melebur harokat tanwin kepada huruf wawu disertai dengungan sekurang-kurangnya 2 harokat karena idgham bihunna wadghim bihunnatin biyan mula idza kana bikil matin kadunya sang bida, ya, itu syahidnya. Kita lanjut dulu. Wan najmu. Jadi ini ada beberapa hukum. Hukum pertama al-syamsiyah, alif lam syamsiyahnya, maka hukumnya lebur kepada nun bertasydid. Musyaddadah, ya. Nun bertasydid. Yang kedua, posisi wan ini nun bertasydidnya maka berubah menjadi gunna, dengung. Menahan huruf nun disertai dengungan sekurang-kurangnya 2 harokat. Hukumnya gunna. Gunna itu dengung, maka tidak boleh wan najmu, tidak boleh. Ditahan wan, setidaknya 2 harokat minimal wan, gitu ya, setiap kali bacaan yaitu gunna. Jadi alif lam lam syamsiyah lebur kepada nun bertasydid, sedangkan nun bertasydidnya adalah gunna. Wan najmu. Oke, najmu ini harus berpantul, ya. Berpantul. Kenapa? Karena jim bagian daripada huruf qalqalah. Nah, nanti tinggal pendalamannya. Qalqalah itu apa? Huruf qalqalah itu apa, ya? Ini kita global dulu. Nah, kita sekilas. Ada 5 huruf yang berpantul. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ya. Pendidikan putra-putri kita, anak didik kita kenalkan kalau era kekinian dengan istilah baju di toko. Ya. Untuk kekinian. Tapi kalau kita kembali kepada kitab-kitab kuno, maka istilahnya adalah qaf, ta, ba, jim, dal, qad bujadi. Qalqalatun yajma'u wa qad bujadi bajil ladza waqfin wa saknin tursadi. Itu kaidahnya, ya. Qalqalatun yajma'uha qad bujadi. Qad bujadi adalah qaf, ta, ba, jim, dal. 5, ya. Qaf, aq, ta, ab, ba, ab, jim, aj, dal, ad. Nah, untuk memudahkan generasi sekarang dirubah qaf, ta, ba, jim, dal menjadi baju di toko. Jadi ba, jim, dal, ya, ta, qaf dalam posisi sukun. Nah, sekarang kita menghadapi jim. Maka di sini wan najmu, wan najmu harus ditahan dikit, ya, minimal 2 harokat karena guna. Najmu, najmu qalqalah. Wasyajaru, wasyajaru, shin alif lam syamsiyah, ya. Kemudian shinnya tampilkan. Syashishu bashu shan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Bedakan dengan bihusban pakai sin biasa, atau bedakan asyamsu, shim pakai shin tebal, sinnya kecil, sin. Wasyajaru pakai shin tebal sama dengan asyamsu. Asyam pakai shin tebal, sin kecil, su. Baik. Wasyajaru yasjudan. Yasjudan pakai sin kecil. Pastikan beda jauh dengan wasyajaru. Wasyajaru yasjudan. Oke. Terakhir ini prakteknya. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Nah,
Wassa, alif lam syamsiyah. Lebur kepada sin. Sin kecil beda dengan shin tebal. Oke. Jadi sin S biasa bukan shin SI. Wassama. Nah, ini namanya mad wajib muttasil. Huruf mad berhadapan dengan hamzah dalam satu kalimat. Karena wassama'a, ma dengan hamzah itu satu kalimat. Artinya apa? Satu makna. As-sama'a. Bukan kalimat yang berbeda, ya. Bukan kalimat yang berbeda. Ya, nanti kita akan mendapati beberapa kalimat yang berbeda. Ini sekarang satu kalimat. Wassama'a. Huruf mad berhadapan dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjang bacaannya mutlak 5 harokat. Ya, 5 harokat. Hukumnya mad wajib muttasil. Rafa'ah 2 harokat. Alif jatuh setelah harokat fathah mad tabi'i. Model pertama. A, I, U. Mad tabi'i ada 3 ya. Ada yang modelnya A. Ya, ada yang modelnya I, ada yang modelnya U. Kalau di dalam nadhomnya dicontohkan nuhiha. Nu, wawu sukun, setelah harokat doma, mad tabi'i. Hi, ya sukun, jatuh setelah harokat kasroh. Ha, alif, jatuh setelah harokat fathah. Saya tidak mengatakan alif sukun, karena memang alif itu sudah mati. Ya. Jadi bukan alif sukun jatuh setelah harokat fathah, tidak. Tapi alif jatuh setelah harokat fathah. Beda dengan wawu, beda dengan ya. Ya. Kalau wawu sukun jatuh setelah harokat doma. Kalau ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Jadi ini gandengannya ya. Nah, baik. Jadi rafa'aha yang kita perhatikan adalah fa dengan ain, sifat-sifatnya. Fa fi fu ba fu fam fani fafna minal mufni ma fi fam fani fa. Nah, kemudian ain a. A'u ba'u an ani a'na minal mu'ani ma'i an ani a. Baik. Wa wada'al mizan. Wa wada'a pakai ain, almi al-qamariyah. Sekali lagi, jangan sampai tawalud, jangan ditahan, tapi harus jelas. Idhar. Wa wada'al mizan. Jangan wa wada'al mizan. Jadi ala salah atau wa wada'al mizan, tentu salah ya, salah. Mi ya jatuh setelah harokat kasroh, 2 harokat hukumnya mad tabi'i. Zana bila digandeng pada lafaz berikutnya maka mad tabi'i. Namun bila diwakafkan menjadi mad arid bilis sukun. Shadaqallahul azim. Nah, jadi itu yang maksudnya sebelum kita membaca dengan irama yang baik, karena semua orang juga ingin irama yang baik ya. Tapi yang terutama makhrajul hurufnya harus benar dulu, sifat-sifat hurufnya harus benar dulu, tentunya ilmu tajwidnya harus semuanya beres. Ya. Nah, coba sekali lagi saya akan baca ya, nanti Bapak Ibu saya tunjuk ya, saya tunjuk yang tampil di layar saya ini. Kita perhatikan dulu irama bayyati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan benar-benar sifat-sifatnya. Ha ya. Ar-Rahman. Ya, berhenti dulu. Saya sendiri dulu, Pak ya. Saya sendiri dulu ya. Saya sendiri dulu, Pak ya. Baik. Ya, biar lebih ini ya, khidmat. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Pakai ref. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Itu ref pertama ya. Nah, kemudian wan najmu wasyajaru yasjudan. Wa
was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Kalau nggak pakai ref, asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Nah, itu yang nggak pakai ref. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Oke. Nah, coba sekarang sebelum sama-sama, nanti sama-sama ya. Sekarang dicoba dulu. Yaitu saya cek di sini yang tampil duluan di saya Pak Syihabuddin Cianjur. Mangga. Silakan buka dulu, Pak. Ya, mix. Pak Syihabuddin dibuka mic-nya. Oke, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamahul Bayan. Allamal Quran. Allamal Quran. Oh ya. Ar-Rahman Allamal Quran. Khalaqal insan. Allamahul Bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu was-sajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih Pak Syihabuddin. Dimatiin lagi. Terima kasih ya. Ini sebenarnya tadi Bu Wahidah ini. Malah Bu Wahidah pindah tempat ini. Ini yang tampil di saya. Oke. Ganti Ibu Aslamiyah. Silakan Bu Aslamiyah. Dibuka dulu mic-nya. Dibuka dulu, Bu. Ya. Dibuka dulu. Sudah. Betul. Silakan. Langsung. Silakan. Bismillah apa langsung, Pak? Ar-Rahman ya? Ta'awud dulu. Ta'awud dulu. Boleh. Silakan ta'awud. Ta'awud. Iya. A'udzubillah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allama Quran Khalaqal insan Allamahu Khalaqal insan. Benar nggak, Pak? Ya, ya. Khalaqal insan Ya. Allama. Ya, Pak Ustaz. Ya. Yang lain diam aja dulu Pak. Jadi saya juga biar fokus mendengarkan ya. Nah, kalau tutup yang lain ya. Ya. Silakan Bu. Bu Aslamiyah. Khalaqal insan Allamahul bayan. Yang pendek ya. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bil husban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Baik, ya. Makasih, matiin lagi, Bu. Mic-nya dimatiin ya. Oke, dimatiin dulu ya. Jadi ada yang saya biarkan dulu, Pak ya. Ada yang saya koreksi ya. Jadi dalam konteks ini sekali lagi yaitu sifat-sifat hurufnya harus kita tampilkan dengan benar.
tajwidnya harus benar ya. Saya sebenarnya kepingin, cuma ini tampilannya sedikit. Siapa yang siap dulu lah gitu mestinya ya. Bukan saya tunjuk. Saya kepingin siapa yang siap gitu. Jadi ya. Saya. Nah, yang siap itu insya Allah gitu ya. Coba sekarang Pak Muhammad Ridwan. Pak Muhammad Ridwan. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamahul Qur'an. Ulangi Pak, alama. 'Allamahul Qur'an. Tidak ada hunya. Allamal Qur'an. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Bukan tunai tak? Wasyamsu wal As bukan was. Asyamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. Alhamdulillah ya. Ya, saya coba. Masih Saya Pak Ustaz, saya ya. coba. Oke, alhamdulillah silakan Pak, silakan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Ya, saya Pak Herman ya, Pak Herman. Pak Herman ya, belum tampil di saya. Silakan Pak Herman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal jelas Pak itu sekarang. Ya. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. M-nya pendek. 'Allamahul bayan. Asyamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wassamsu arfaha wassama'a rafaha wa wada'al mizan. Alhamdulillah ya. Jadi dengan kehati-hatiannya insya Allah fokus ya. Seringkali kita baca Quran nggak fokus. Jadi akhirnya antara mata kita dengan mata hati kita akhirnya hasilnya tidak baik. Tapi Cara kalau masukkan fokus lagamnya Pak Ustadz, cara masukkannya ini yang tadi yang dari al-ba'u itu sulit juga. Gimana ya bagian-bagiannya itu? Iya, betul. Jadi ini nanti rasa Pak ya, pendekatan rasa ya. Ini tadi bayati suri. Nah, coba saya sebagai merifli. Al-ba'u ba'um babbi baina babikum. Nah, itu masuk sini. Baina babikum bau wa abawaba. Jawabnya baina babikum bau wa abawaba.
kunci pertama, Bapak Ibu harus hafal dulu al-ba'u itu. Dan sekali hafal cuman al-ba'u ba'u mim babi baina babikum. Lalu baina babikum bau bau abu aba. Satu lagi baina babikum bau bau abu aba. Udah itu aja modalnya, ya. Modalnya nanti itu berubah untuk 7 irama. Itu pokoknya modal, ya. Nanti pada pertemuan berikutnya harus sudah hafal semua, ya. Itu aja. Pak Ustadz, mohon maaf dulu ini. Ini kan sedikit saya ada sedikit agak lancar gitu. Salah satu contoh. Al-ba'u ba'um mim babi baina babikum. Baina babikum. Baina babikum bau bau wa abwaba. Baina babikum bau bau wa abwaba. Nah, cara masuk betul. bagian-bagiannya misalkan ke Ar-Rahman misalkan kan? Ya. Ba'u perhatikan. Al-ba'u ba'um mim babi baina babikum. Itu sama dengan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nah, sampai situ, Pak. Jadi memang nggak ngepas ting, ya. Memang ya paling tidak nada tingginya rendahnya itu yang sama. Baina babikum khalaqal insana baina babikum bau bau wa abwaba khalaqal insana min 'allamahul bayan. Baina babikum bau bau wa abwaba. Gitu. Jadi main rasa. Bapak Ibu nggak usah sumpet, nggak usah sedih. Nanti saya kirim ya lewat WA. Ya, 7 irama pakai rekaman voice note kita. Ya, voice note. Itu nanti, insya Allah nanti saya kasih contoh sekilas. Jadi nanti berupa apa namanya rekaman nanti di WA insya Allah. Jadi bisa ini Bayati sekilas, ini Sobah insya Allah nanti ya. Insya Allah. Jadi itu nanti membantu kita. Dibuka kapan saja bisa nanti, ya. Nah sekarang, jadi ini karena apa? Konsumsinya bagi kita semua, bukan bagi teman-teman yang sudah bisa, bukan. Ini termasuk bagi yang belum bisa, artinya belum bisa irama. Kenapa? Karena pendekatannya bukan apa? Pendekatan kita adalah murotal, bukan mujawad. Ya, murotal itu bisa diikuti oleh semua orang. Ya, yang penting bisa baca Quran, nah, makhrajnya belajar yang benar, yang baik, ya. Nah itu insya Allah bisa, ya. Dan kami tanggung nanti minggu depan atau pertemuan yang akan datang, karena ada contoh-contoh, paling tidak 2 irama Bapak Ibu sudah mengantonginya, ya. Sebab masing-masing orang punya bakat di ini, gitu ya. Misalnya di Bayati itu tadi, dicoba. Al-ba'u ba'um mim babi baina babikum bau bau wa abwaba baina babikum bau wa abwaba. Agak sendu. Nah, prakteknya Ar-Rahman juga bisa. Itulah mujizat Quran. Kalau tadi Ar-Rahman pertama pakai irama Bayati. Nah, kemudian kita praktekkan dengan irama Sobah bisa. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, ini Sobah. Ya, Sobah ya. Kalau tadi kan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Itu apa? Yaitu irama Bayati. Ya, jadi nah. Oke. Ibu, siapa tadi itu? Suara masuk. Silakan praktek. Saya Ustadz mau coba. Ya. Dengan Ibu siapa? Bu Ila. Ibu Ila. Ini dengan Bu siapa ini? Ibu Ila. Oh, Bu Ila, silakan. Iya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masya Allah. Ya, silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علمه علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان Masya Allah, sadaqallahul azim. Nah, pokoknya harus latihan terus. Matikan Bu Ila, terima kasih. Ya, matikan mic-nya. Sekarang dengan siapa Pak? Iksan. Iksan, mangga. Insya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nyoba Ustaz? Ya, Pak Iksan dulu Bu ya. Pak Iksan. Boleh nyoba Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonir. Pak Iksan dulu ya, nanti setelah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Oh ya. Allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, Ustaz, Ustaz, nanti bisa dikirim nada yang babi yang itu apa tadi nada untuk ragamnya? Boleh. Insya Allah semuanya nanti. Iya, untuk belajar ya. Iya. Tadi Pak Ihsan ketika allamahul bayan, ya sekali-kali turunkan suaranya ya, agak rendahkan. Jadi bukan allamahul bayan. Jadi terus begini Bapak. Tapi ada saat-saat turun. Ya. Al-ba'u ba'um min babbi baina babikum. Oke. Baina babikum ba'u wa abawaba. Jadi bukan wa abawaba. Bukan begitu ya. Jadi wa abawaba. Turun baina babikum bau wa abwaba. Seperti was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Jempol Pak Ihsan ya. Terima kasih Pak Ihsan. Insyaallah nanti dikirim. Berikutnya coba Ibu dulu. Bu siapa tadi? Ibu? Ya, Ustaz. Ibu Risma ya? Coba Ustaz ya. Ibu Risma? Iya. Oh ya, silakan Bu Risma, silakan coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. Benar tadi. Sadaqallahul azim. Ya, makasih Bu Risma. Tadi sudah pakem-pakemnya mengena ya. Cuma tidak sesuai dengan contoh dari saya. Ya, jadi ini tadi terlihat di sini Allamahul Bayan Ibu seperti Pak Ihsan tadi menaik. Padahal nanti turunkan dikit biar nanti di sini jadi diturunkan tadi kan Allamahul Bayan. Padahal prakteknya sebenarnya Khalaqal insan 'allamahul bayan. Turun ya. Tapi bagus. Udah bagus ya, Bu Risma, bagus juga. Makhrajnya bagus ya. Sifat-sifatnya bagus ya. Dan tentu tetap berlatih. Jadi begini, punten, maaf Bapak Ibu, ikuti apa adanya dulu ya. Mungkin masing-masing orang punya stil ya yang berbeda. Enggak apa-apa. Saya sangat menghormati itu, ya. Saya menghormati. Ya, tapi ada pakem-pakem yang samakan. Ya, misalnya saat-saat tinggi, saat-saat pendek. Nanti prakteknya apalagi di Bahtera Quran, ya, kita Bahtera Quran yang luas itu punya hak kita untuk membuat irama. Ya, irama yang dimana irama itu nanti cengkok-cengkoknya tergantung ya sesuai dengan stil kita masing-masing. Ya, jadi gaya kita, walaupun itu irama bayati, tadi Bu Risma sedikit juga akan masuk ke irama bayati kurdi tadi. Ya, nanti bayati kan bayati ada dua ya, bayati surri dan bayati kurdi. Kalau bayati kurdi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedikit tadi agak masuk ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, itu kurdi. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Luar biasa. Jadi irama ini Pak, tujuan kita membaca Quran biar lebih lebih anteng lagi, ya, lebih istiqomah lagi, lebih khusyuk. Terutama imam, bedalah. Sekarang sudah saatnya tarawih ya. Kalau imamnya iramanya insya Allah enak ya didengar, kita pun ayatnya panjang merasa pendek. Tapi sebaliknya, kalau bacanya seperti sepur mogok, ayatnya pendek, terasa lama dan panjang ya. Nah ini, jadi beda. Khusyuk, ya lebih khusyuk, luar biasa ya, khusyuk. Nah apalagi kalau kita baca nanti lebih sendu lagi itu irama sobah, ya sobah pakai irama sobah, lalu sholat subuh, lalu yang kita pakai yaitu surah Ar-Rahman, masya Allah, ya masya Allah. Jadi nyentuh sekali. Baik, masih ada waktu ini, silakan yang mau nyoba. Coba Ustadz. Coba. Bapak siapa Ustadz? Pak Edi. Pak Yadi ya, silakan Pak Yadi dulu. Pak Edi. Pak siapa Pak? Pak Edi Sukardi, Banten. Oh Pak Edi ya Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya Pak Edi silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan.
asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was-sajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Shadaqallahul azim. Nah, terima kasih. Jadi sudah mulai menghampiri ya. Satu catatan, rafa'ahanya terlalu panjang dikit. Matobi'nya ya Pak Edi ya. Nah, ini boleh. jadi, boleh Pak Bu, sebentar. Nanti ya, Bu Siti habis ini Bu Siti Alifah ya. Sebentar, saya komentari dulu. Memang yang berat itu adalah menstandarkan, Pak. Matobi'i misalnya ya, matobi'i itu 2 harokat itu bagaimana standar. Nah, makanya di sini latihan terus, ya. Nuhiha itu panjangnya standar. Kita yang pakai kan kita sepakat anggap aja tartil ya, murattal, ya. Kita bukan yang takdir, bukan yang tahqiq, ya, dan bukan yang tadwir, tetapi kita menggunakan yang tartil. Nah, standar kan, tartil itu adalah yang pas panjang pendeknya ya. Nah, kalau tahqiq itu pelan sekali. Apa namanya? Sampai makhraj sifat-sifatnya jelas. Ya, itu seperti Imam Husyairi ya. Imam Husyairi pelan sekali. Speednya speed panjang. Nah, jadi itu standar bakunya kita panjang pendeknya matobi itu terasa kita itu beratnya di sana. Matobi itu 2 harokat ya. Nah, ketika ini panjangnya itu kira berapa? Mi, ini juga berapa ini? Nah, gitu kan? Tentunya 2 harokat. Ya, untuk menstandarkan 2 harokat bagi kita sendiri sudah pas apa tidak. Jangan sampai mi-nya terlalu pendek, jangan sampai hanya di sini terlalu panjang. Tapi luar biasa, ya. Alhamdulillah, Pak Edi ya tadi ya. Terima kasih Pak Edi. Sekarang Bu Siti Alifah. Bu Siti Alifah dulu, silakan. Terima kasih. Ini saya itu kan mau nyoba, tapi kalau dengan lagu yang diberikan Ustadz tadi itu kok susah ya. Tapi kalau mau nyoba seperti yang biasa gitu, karena ya mohon maaf belajarnya tuh dulu tidak seperti itu, jadi pakai yang biasa. Gitu kalau mau nyoba pakai yang biasa menurut saya gitu, boleh nggak? Boleh, pakai dulu dan pakai sekarang. Silakan yang pakai dulu Bu. Iya, alhamdulillah, mangga ya. Bu Siti Alifah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was-sajaru yasjudan was-samaa'a wa wada'al mizan. Gimana panjang pendeknya? Sadaqallahul azim. Ya, itu masa dulu kan? Nah, sekarang yang masa sekarang. Yang pakai ini tuh, waduh. Nah, insya Allah nanti saya kirim Ibu ya, lewat grup ya. Insya Allah nanti lewat grup. Tadi misalnya panjang pendeknya, kemudian diungnya gitu gimana? Ya, panjang pendeknya sudah tartil ya. Tartil. Ustadz coba. Tinggal ini Pak Bu, sifat-sifat hurufnya. Sifat-sifatnya sebentar. Habis ini nanti Pak Angkodo dulu ya. Pak Angkodo dulu ya. Ustadz mau tanya aja, nanya Ustadz. Oh, nanya doang. Kalau misalkan sholat subuh pakai surat Ar-Rahman sampai ayat berapa biasanya tadi ini pertama di rakaat pertama? Oh iya. Nah, ini praktek lapangan ya. Boleh, sebenarnya tidak ada ketentuan Pak, tidak ada ketentuan. Apa 3 rakaat, apa 3 ayat, apa 10 ayat ya. Ya lihat jamaah saja. Kalau jamaah komitmen ya siap. Tidak ada yang sakit, ya ada yang tua tapi komitmen mau diajak sedikit panjang ya mangga.
Bahkan bisa sampai ayat terakhir gitu ya. Ya, maksudnya lazimnya Kalau- gitu tadi. Ya, kalau lazimnya ya ambil satu ruku ya. Satu ruku itu sampai ini. Sampai walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal'alam fabi ayyi alamin. Ayat 25 ya. Ini lazim biasa kalau Masjidil Haram misalnya, yaitu masih pakai ruku yang dipakai. Ruku tandanya ini Pak, ada ainnya di pojok sini nih. Nah, ini yang lazim. Kalau kita umpamanya ingin seperti Qiyamul Lail sekarang, ya tengah malam sholat, ingin target 1 juz Al-Quran, ya kita pakai satu halaman, tidak masalah. Nah, jadi 1 halaman dulu, nah, nanti 1 halaman lagi, nggak apa-apa. Jadi tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan ya. Tidak ada ketentuan berapa ayat. Tapi kalau ingin menjadi lazimnya, bacaan sempurna dalam ayat, yaitu ambillah setiap 1 ruku. Namanya ruku ya. Ruku ini. Jadi 1 rukunya sampai tukadziban. Ini. Ya, begitu Pak Anggodo ya. Nah, terima kasih Pak Anggodo. Ya, terima kasih. Pak Roni. Pak, tadi bukan Anggodo, Pak. Sekarang tadi Pak saya. Yati Pak Yati. Bu Novi Pak. Iya Pak Ustadz. Sebentar, tadi Pak Anggodo kenapa Pak Anggodo? Saya belum masuk Pak Ustadz. Tadi saya Pak Bahri Saputra. Iya. Sebentar. Saya kalau diizinkan. Ya boleh Pak Anggodo sekalian. Silakan Pak Anggodo sekalian. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah. Terima kasih. Allahul Azim. Terima kasih. Pak Ustadz Yati. Ya Pak Ustadz Bu Novi. Coba. Belum. Bu Novi dulu. Bu Novi dulu ya. Bu Novi dulu tadi urutannya Bu. Sebelum Bu Nur Hayati ya. Bu Ida. Ya, Bu. Makasih Pak. Ya Pak Ustadz. Ya. Tanya jawab saja Ustaz. Waktunya sudah habis, tanya jawab saja Ustaz. Oh, boleh. Bu Novi dulu Pak. Makasih. Bu Novi dulu. Kemudian Bu Nur. Ya, 2 orang lagi ya. Habis Silakan. Bu Nur, Bu Ida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wa yasajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Kelas, ya. Oke. Jadi Sadaqallahul Azim ya, sifat-sifatnya sementara tampilan pertama oke, ini luar biasa semangat ya. Terakhir ya, Bu Nur silakan Bu Nur. Satu lagi Bu Ida. Bu Ida apa Bu Nur nih? Ya, boleh. Silakan. Bu Ida dulu. Mana Bu Nur dulu, Bu Nur tadi yang saya sebut. Silakan Bu Nur. Halo. Bu Nur? Ya, Bu Ida. Bu Ida boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bu Nur silakan. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Alamal Qur'an. Khalaqal insan. Alamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafaha wa wada'a mizan. Sadaqallahul azim. Terakhir Bu Ida. Ya sekalian. Terakhir Bu Ida ya. Ya. Habis itu kita tanya jawab. Silakan Bu Ida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu Bapak sekalian, praktek kita tentunya dengan segala kekurangan dan kelebihan kita ya. Selama kita belajar ya insya Allah ya dimaafkan ya, dan insya Allah akan menjadi nilai ibadah. Dan sekarang masih ada waktu sedikit ini, silakan. Oke, ya betul lah, bagus. Ya silakan, mungkin ada yang perlu didiskusikan sama-sama. Saya Sad mau bertanya Sad. Pak Roni. Silakan Pak Roni. Ya, alhamdulillah. Ya, mohon izin tidak bisa menampilkan gambar karena settingan dari HP-nya Sad. Baik, ya, baik Pak Roni. Ya Sad, ini mengenai hukum ikhfa. Terkadang kalau saya mengajar itu terkait ikhfa itu mungkin tadi kan ada pembagiannya ya, ada ikhfa akrob, ikhfa awsat, dan ikhfa ba'ad. Nah kalau saya mengajar kadang mungkin untuk menjelaskan ini bunyi ang sama n-nya itu setiap siswa kadang agak sulit juga. Nah kalau saya mengajarkan tuh begini Sad. Jadi intinya membaca ikhfa itu membaca antara idhar dan idgham Sad ya. Kalau secara gitu kan Sad ya. Anutku bil harfi bisifatin bainal idhar wal idgham. Jadi nanti si bunyi itu nanti mengikuti sendiri. Kalau seperti itu tidak apa-apa Ustaz ya. Ya. Terus. Ya, jadi kalau saya menjelaskan ke siswa itu seperti itu tidak apa. Tidak menjelaskan. Terkadang untuk menjelaskan bunyi terkadang saya juga masih bingung juga. Kalau untuk ikhfa abad mungkin kan udah umum ya baca ang. Kalau yang an sama an saya bingung karena saya masih ragu antara ikhfa akrob abad, ikhfa akrob dan ausat itu hurufnya apa. Kalau saya ingin bertanya lagi, untuk ikhfa akrob itu berapa huruf dan ausat itu berapa huruf? Mungkin bisa dijelaskan kembali, walaupun tadi udah jelasan tapi masih belum yakin 100%. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan saling memberi manfaat. Amin. Usul Ustaz. Teori Bapak boleh ya, karena metodologi pengajaran itu bermacam-macam. Yang penting memberikan nilai dan benar ya. Nah, praktek dengan teorinya tentu di sini akan didominasikan kepada nilai prakteknya. Karena itulah di lapangan banyak prakteknya bisa, tapi teorinya nggak bisa. Yes, prakteknya luar biasa, tapi namanya nggak tahu. Nah ini ya, nah, tinggal
pendekatan kognitifnya yang perlu kita kuatkan. Satu ya. Satu. Artinya apa? Artinya itu sudah benar yang disampaikan oleh Bapak tadi itu. Ya. Yang penting prakteknya aja sudah benar. Kemudian yang kedua, memang itu di lapangan itu banyak yang tidak membedakan, memilah-milah mana yang ikhfa ausat, mana yang ikhfa ab'ad, mana yang ikhfa akrob. Ya. Nah kita tahu sebenarnya gampang kok Pak. Iya. Bedakan gini aja. Ya, 15 huruf itu siftana kam jadak syaksun qad sama tayyiban jidfin tuqan dolima ya. Itu. Nah, kaidahnya wa akhfiyana 'inda baqil akhrufi jumlatuha khamsatun asyrin fa'rifi. 15 huruf itu shad dal ta kaf jim shin qaf jin dal ta za fa ta dha itu pilah menjadi 3. Pilah ambil 2 dulu. Yang pertama abad dulu ya. Ya, ta dal ta. Oke ya. Ambil tak dalto. Ini masuk kategori ab'ad. Punten akrob betul. Akrob dulu ya. Tak dalto itu akrob. Oke. Nah, kemudian jangan yang bicara ausat. Ausat nanti sisanya aja ya. Nah, sekarang ab'ad. Ab'ad mengambil 2, yaitu qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf, ya. Jadi sisanya lah itu sudah sisanya. Nah sekarang praktek ilmunya bagaimana? Nah, kalau tadi yang akrob itu langsung min ya man nindu an kepada dal an kepada ta dan satu lagi wa min to. Itu ya minto. Jadi bukan mingto, bukan. Kalau ming kan terbuka ya. Oke. Itu kemudian yang ab'ad. Yang ab'ad cuma 2 kan? Ini sudah paling mudah. Paling mudah. Wa min qablihi wa man kana. Udah jelas. Nah, sisanya itu NY. Ya, NY. Dari 15 huruf diambil 3 dan tinggal 10. Ya, 10 lah itu NY itu Pak ya. Ya. Misalnya sa wa man sakulat jadi bukan wamang ya. Bukan wamang. Nah, bukan wamang dekat tapi z. Ya tentu ini adalah tidak bisa sekaligus tapi latihan terus. Ya. Tapi langkah pertama, bedakan mana yang ab'ad, mana yang akrob, dan mana yang ausat. Itu Pak Roni ya, insya Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Ya silakan yang masuk ini. Silakan Pak. Ya sekarang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya. Ini lain dari pelajaran ilmu tajwid, tapi masih masuk dalam ruang lingkup Al-Quran. Nah ini yang saya mau tanya Ustaz, itu lebih muhim ataupun lebih penting menghafal Al-Quran terlebih dahulu atau kita lebih memahami Al-Quran terlebih dahulu Ustaz? Itu aja Ustaz. Iya. Perintahnya itu iqra, bacalah. Ya. Bukan ihfazil Quran, hafalkanlah, bukan. Kalau kembali kepada teks Al-Quran ya. Nah, membaca itu tahapan Pak. Ya, lewat sebuah komitmen. Pertama adalah mengimaninya, ini harus mutlak. Ya, yang kedua belajar. Nah, belajar itu tidak langsung menghafal, tapi sebuah proses dulu. Ya, pengenalan hurufnya, nilai-nilai kognitifnya nanti tentunya. Ya, sampai kepada psikomotorik dan afektifnya. Ya, jadi kesimpulannya adalah pahami dulu. Ya, pahami dulu berarti. Tapi sebelum itu adalah ikro dulu, baca dulu. Ya, baca dulu. Nah, kemudian puncaknya nanti adalah dakwah. Apa arti sebuah menghafal? Apa arti sebuah memahami? Apa arti sebuah pengamalan? Ya, apa arti sebuah pengimanan kalau tidak didakwakan? Makanya Bismillah, Bapak Ibu ini luar biasa ya, dengan profesinya ini luar biasa sebagai juru tombak paling depan, gardan yang terdepan, mencerdaskan bangsa ya lewat profesinya, guru
luar biasa. Karena itu Rasulullah kan menyatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Nah, sebaik-baik orang itu belajar atau mengajar. Ada yang nyebut belajar dan mengajar. Ada yang ditafsiri sarahnya itu belajar atau mengajar sesuai dengan posisinya. Nah, kira-kira gitu. Ya. Pak. Baik, Ustaz. Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Masih bisa dibagi, Pak Ustaz. Ini waktunya tinggal 2 menit. Mangga, Ibu, silakan. Permohonan, Pak. Bu Ilah dulu atau siapa, Pak? Bu siapa ini? Silakan tampil siapa ini ya? Mangga. Silakan. Bu Ilah dulu. Boleh. Ya. Ini Pak Ustaz. Bu Bila ya. Ya. Mangga. Bila, Bu Tentang Bila, hukum silakan. alif lam, samsiah dan komariah. Tak itu termasuk huruf alif lam samsiah. Tetapi pernah menemukan tak yang dibacanya itu harus izhar. Seperti di dalam hukum mim mati, nun mati dan tanwin, dunya gitu ya, dibaca dunya seperti itu. Ada kekesulian tentang alif lam itu, terutama menghadapi tak, seolah bacanya itu harus diizharkan. Gimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Memang ada pengecualian, ya, sebagaimana pengecualian idza bihuna sama. Jadi kita tahu ya, semestinya ya nun mim wawu, ya ini kita bicara ya nun wawu dulu. Itu kan mestinya mana-mana ada tanwin atau nun sukun bertemu salah satu di antara ya nun mim wawu, maka labudda alaik an taqra hadhi yakni ai idza bihuna. Tapi ada pengecualian. Wadhim bi gunnatin biyan mula idza kana bi kilmatin ka dunya fangtida. Dicontohkan dunya saja. Nah, jadi seperti tadi fakta tadi Bu ya, sama kinwanun ad-dunya ya, ad-dunya. Dunya itu bukan dunya tapi dunya, idhar. Demikian pula tak tadi itu. Betul. Insya Allah nanti kita perdalam lagi ya, berkaitan dengan alif lam, yaitu syamsiah dan komariah ya. Memang tadi itu sedikit tetapi belum ya, belum, nanti ada tahapannya. Terima kasih Bu. Ya. Makasih. Bapak sekalian. Mungkin Idan ya. Gimana masih Ibu? Ibu satu lagi ya. Ibu satu lagi. Boleh. Silakan Ibu, satu aja, silakan boleh. Ini aja Pak Ustadz, mungkin saya di luar yang tadi pertanyaan, ini saya pribadi gitu. Kalau saya menyadari bahwa suara saya itu ya seperti ini dan terutama nafasnya itu pendek. Jadi kadang-kadang kalau membaca itu ngikuti nada terutama yang lagam itu saya kurang bisa gitu Pak Ustadz. Gimana kiat-kiatnya agar kedepannya gitu dengan melalui pembelajaran ini bisa ada perubahan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya, kita sepakat karena semuanya punya waktu ya. Mungkin ada acara yang lain. Terima kasih. Ini sama Bu siapa ya? Bu Ida Rosida. Bu Ida ya, baik. Jadi kiat-kiatnya Bu, pertama adalah sering dibaca. Objek yang akan kita baca, apa yang kita kaji itu sering diulang-ulang. Insya Allah ya, insya Allah apa yang kita baca sekali itu beda dengan kalau kita baca 2 kali. Artinya semakin sering kita baca, semakin kita akan bisa mengatur nafas kita. Mandeknya di mana ya, kemudian mulainya di mana. Itu. Ya, kalau sekali saja terutama kalau sudah berkaitan dengan lagam gitu. Ya. Kalau tadarus murattal itu baik. Yang kedua, kenalilah dengan baik tentang ibda dan waqaf. Ya. Kenalilah ibda dan waqaf ya. Jadi kalau kita ibda itu adalah memulai setelah berhenti, waqaf itu adalah saat berhenti walaupun di tengah ayat. Gitu. Ya. Kali itu, ini kan yang ditanyakan kiat-kiat ya, kiat-kiat. Tapi kalau sudah nyangkut masalah panjang pendek nafas itu kan masing-masing ya, masing-masing. Tapi kiat-kiat untuk mendapatkan ketepatan, ya, maka itu tadi diulangi, jangan hanya sekali ya, tapi kalau murojaah bareng ya dilalar beberapa kali dulu, di murojaah beberapa kali dulu gitu ya. Insya Allah nanti itu bisa mengatur nafasnya. Nah tentu yang ketiga irama. Ya, tidak perlu kita dipusingkan dengan irama. Ya, yang penting pertama ukurannya adalah tajwidnya benar. Insya Allah kalau tajwidnya benar,
ya insya Allah akan menghasilkan irama yang benar. Tentu tidak mutlak. Bisa jadi irama itu irama syaka. Syaka hoyongna. Ya, bahasa Jawa Timurnya syaka PDW gitu kan ya, syaka. Bahasa Sundanya syaka hoyongna, ya syaka temuna, ya gitu. Jadi enggak apa-apa, enggak usah dipusingkan dengan irama ya. Yang penting bacanya benar gitu. Kadang-kadang Tapi ingin gitu bosan. ya, tapi Rasulullah SAW menjelaskan usaha maksimal untuk memperbagusi bacaan itu menjadi ciri daripada sunnahku. Barang siapa yang tidak memperbagus, tidak ada usaha untuk memperbagus bacaan dan iramanya, falaisa minni, tidak termasuk golonganku. Lah ini ya. Ya mudah-mudahan kita semua ini ya amin ya dengan takdirnya masing-masing ya, tapi ada niatnya untuk memperbagus ketika membaca Al-Qur'an. Demikian, ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Selamat ya hari raya Idul Fitri 1442 ya. Kita saling memaafkan dan nanti mangga nanti bisa diinformasikan kepada sentral ya, apakah kita tetap jam segini, apakah beda waktu, mangga kami menunggu saja nanti insya Allah ya. Baik, kita tutup bersama ya dengan doa sama-sama dan mohon diamini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya Allah, Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa hasin amalana bi dzikril Qur'an wa bayyin wujuhana bi barakatil Qur'an wa qina bi mu'jizatil Qur'an wa najina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Rabb, di kau semata segala berharapan kami, di kau semata segala cita-cita kami, di kau semata segala tujuan hidup dan mati kami, ampuni segala dosa-dosa kami, noda orang tua kami, curahkan kasih sayang-Mu kepadanya sebagaimana mereka telah menganugerahkan mahkota kasih sayangnya kepada kami. Ya Rabb, tunjukilah liku hidup kami semata karena hidayah Al-Quran. Binarkan wajah-wajah kami dengan cahayamu Al-Quran. Baiklah akhlak kami dengan akhlak Al-Quran. Jauhkan kami dari derita musibah siksa-Mu semata karena kebesaran Al-Quran. Jadikanlah kami sebagai calon penghuni taman surga-Mu semata karena energi mujizat Al-Quran. Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah nanti segera kita kirim ya lewat WA di grup nanti tentang pola singkat untuk membentuk irama, insya Allah. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Izin pamit, Pak Ustaz. Izin pamit. Ustaz ya. Assalamualaikum.